mereka. Aku mulai paham. Ternyata ini yang membuat budaya kita hancur. Tuhan saja dikeroyok, dipukuli. Sudahlah kalau begitu, semua orang jadi Tuhan saja, agar tidak ada yang disiksa. Pernahkah ada dalam bersitan hati kita untuk menyerah saja dengan ujian yang terus menimpa? Seakan jauh langkah yang telah tertempuh tiada artinya, seolah dukungan semesta sama sekali tak bermakna. Memang perjalanan masih panjang, memang perjuangan belum juga menghasilkan, tapi itu bukanlah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Percayalah, kita hanya lelah, hingga bisik keraguan berhasil menyelinap di sudut-sudut hati yang patah. Bangkitlah, belum saatnya kalah. Yang kita perlukan adalah sedikit lebih sabar dan secercah lebih tabah. Tentu boleh kita berjeda, sejenak menghela, membasuh hati yang luka. Namun, untuk kembali dengan tangan hampa, rasa-rasanya belumlah sebanding dengan segala upaya berbalut peluh dan air mata. Hempaskan perihmu, mulaikan gigihmu. Kamu tahu siapa yang sedang menunggu di penghujung titian juangmu? Ialah dirimu sendiri, dengan jiwa yang baru. Kota Sejuta Rindu, 17 Agustus 2020. Meramah rindu. Suku bangsa beragam budaya ada di bumi Nusantara. Banyak pulau di sana bermacam marga satwa di rimba raya. Laut luas membentang, camar bernyanyi riang, semuanya elok dipandang. Gunung megah berdiri, pepohonan asri, hijau berseri. Sungguh indahnya negeri tercinta, tiada dua negeri Indonesia. Subur dan makmur, sentosa, jaya negeriku Indonesia. Suku bangsa beragam budaya ada di bumi Nusantara. Banyak pulau di sana bermacam marga satwa di rimba raya. Laut luas membentang, camar bernyanyi riang, semuanya elok dipandang. Gunung
megah berdiri pepohonan asri, hijau berseri. Sungguh indahnya negeri tercinta, tiada dua negeri Indonesia, subur dan makmur, aman sentosa, jaya negeriku Indonesia.
Karawang, Bekasi. Karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami hanya tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang yang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah yang sekarang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam yang sunyi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis pernyataan dan impian.
kami. Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beriku kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Ibu, tresno ibu ora kagantekake. Pengorbanan kang tanpa wates ora bisa winales. Ibu, pahlawan uripku. Donga ibu kang tulus lan suci ngiringi awakku. Pengorbanan tanpa pamrih ora kapedhot kairing lakune wektu. Pitutur kang ngajari bektiku nyirnakake sedaya luput marang lakuku. Tresno asihmu ora bakal puput. Ibu pahlawanku, donga pujiku kangge ibu. Muga Gusti tansah paring kesehatan supados saged ngiringi laku suksesku. Mencium hujan, rindu berjatuhan dari gumpalan mendung langit kota Jogja, membasahi jarak yang terbentang antara Jogja dan Surabaya, menumbuhkan bunga kegelisahan untuk mencium harum pertemuan, melipat jarak dan melukis senyuman di antara pendar lampu kota. Hujan menderai membasahi raga, gerbong kereta yang berderak dan bersiul, fata morgana panas aspal jalanan, roda-roda yang merambat dan mengumpat, kau lalui dengan tabah di atas Ahmad Yani yang beringas. Mungkin rindu tak bisa diijabah oleh dua pasang mata yang bertatap pandang. Namun ada doa yang senantiasa berjaga pada langit-langit malam, menggugurkan keresahan menjadi titik-titik embun di atas dedaunan saat subuh mengambang. Jogja, 22 Februari 2020. Terima kasih. Doa ungu 1. Betapa yang melintas berlimpah kesemogaan di ujung-ujung, menyampaikan salam hari saran ini serak banget ini. Betapa yang melintas
Judulnya malah lari. Ya. Doa ungu 1. Betapa yang melintas berlimpah kesemogaan di ujung-ujung, menyampaikan salam segala dagang sejadi-jadinya. Salam penawar pusing kepala di rumah saja. Berbintang-bintang bertajuk-tajuk merabuk menetaskan bimbang pecah telur. Bambang Wintolo, Budi Sarjono, Totok, Heru, Budi Candolo dapat mengambang menyambang yang sudah mula mendulu. Mengambang menyesuaikan menyelamatkan laju kunang-kunang di kepala. Betapa yang terjenggang, yang terkapar ikhlas melepas sukma mata uang lama. Membayang matahari baru dalam layar nila kandi. Saya pagi menyentuh, mengusap mendaun-daun melangit membiru. Merangkai kembali puing-puing melantak, bangkit bertahan. Selagi masih ada terdengar air gemericik, pucat pasi nasib pasir, jadi gelora warna-warni menyemarak dunia. Oh, dalam rintian waktu yang sekonyong mati suri, segala sesuatu tersimpan belaka dalam hari raya kenangan. Kemarahan, ketersinggungan, keramaan, keegoan mengendap jadi bawah sadar. Semoga tak terjadi lagi ledakan-ledakan tak pada tempatnya. Tinggallah segala degup yang menyaran-nyaran bahwa masih ada nanti yang lebih lagi. Membubung, menata hari, menata hati dari balik kata jendela, memata-matai. Juli 2020. Berikutnya sajak yang bertantang si gemulai senyuman, yang angin merestui dengan meluruskan sunyi, yang bosan melubang pun tawarkan tawa, yang bunga segala berbunga pun tawarkan puji puja, yang menarilah kupu-kupu, yang paling ayu Dewi Bumi membumi segala-gala. Berkumpal-kumpal daya majasmu, bergelora-gelora daya kasihmu, yang serba mentah jadi matang, yang serba jauh dekat mendekat, yang tabir ungu dengan coklat sedikit umpat. Begitulah yang sukma, yang jiwa, yang singgah sana, menganggrek atas kehendak yang panas dingin. Bahagia Malang Bima Sakti bahteranya. Satu lagi ya. Doa ungu 2. Maka saatnya lah bertanya-tanya pada Sang Yang tentang pergaulan yang disayang-sayang, tentang perilaku yang ditimang-timang, tentang yang jahat berkubang laknat, tentang yang culas tersesat. Maka seusai teguran yang mistis miris ini, yang telah debu gundah gelisah terolah, yang seindah gigih kepompong diam dalam cangkang rumah,
kan terlahir matang, menjelma kupu-kupu berdarah berkah, mengembangkan senyuman hari-hari baru merekah, terbang jadi kejora alam, sayapnya bekerja, mengurai kegelapan demi kegelapan baru, mengusung bisik-bisik pisungsung persembahan, menghadiri pesona-pesona keterbanggilan yang tak habis-habis merangkai kembang. Juli 2020. Oke, saya akan baca puisi di sastra malam Selasa Sastra ya. Selasa Sastra yang diinisiasi oleh Teddy. Saya biasanya mengelola sastra bulan purnama, tapi tidak pernah mau tampil di sastra bulan purnama. Masa menyelenggara diisi sendiri ya. Kali ini saya diminta Teddy untuk membaca puisi di Selasa Sastra dan untuk acara daring gitu ya, saya tidak bisa menolak. Saya akan baca beberapa puisi saya. Yang pertama berjudul Pertemuan Kita Hari Ini. Pertemuan kita hari ini tanpa peluk dan cium pipi. Kita mesti tahu ada yang selalu memburu tanpa kita tahu, merengget sewaktu-waktu. Meski hanya lewat layar, pertemuan kita bertukar gambar. Hari-hari ini di lingkungan pandemi, apa yang menjadi penuh arti, kita seolah dikuasai asing. Yogyakarta 2 Mei 2020. Puisi yang kedua berjudul Lebaran Tiba. Corona di luar, Covid di dalam. Salah kata lebar tanpa saling salah. Langit tanpa awan saat lebaran tiba, pintu tak dibuka ditemani sirup marjan. Jogja 24 Mei 2020. Yang ketiga, Lebaran kali ini. Lebaran kali ini dirayakan bersama pandemi, di mana corona mencari, kerumun muka berseri. Lebaran kali ini saling maaf dari Japri, tak saling cium pipi, wajah masker menyertai. Lebaran kali ini kapal tak menuju pergi, kampung-kampung menolak pandemi, mencatut nama kita. Lebaran kali ini, hanya kali ini, Yogyakarta 2020. Puisi yang keempat berjudul Lelaki Dekat Rumah. Kata dan pikiran tak saling bersua. Laki-laki dekat rumah menepuk dada. Kamu pulang dari luar Jawa? Tanya sepasang mata, sambil kedua telinganya mendengarkan desir angin. Aku sehat, jawabnya sambil mendekati matahari. Petugas Covid mendekati, mengajaknya pergi. Seluruh tubuhnya dibungkus waktu. Ia mengikutinya sambil kedua tangannya memegang hati. Ini ruang tempat kamu bersenang, tak perlu pulang. Laki-laki itu terperanjat, tak menerima, tapi menerima dengan tenang. Dari luar Jawa, sengaja kata-kata aku simpan. Tak membayar, orang akan tegar. Lirik kalimat itu diucap hanya untuk dirinya. Kini ia tinggal di ruang tanpa siapa, menunggu sehat menjemputnya pulang. Tetangga waspada sambil berdoa, saling menjaga dan menutup mata, menutup muka, agar corona tak menyapa. Kata dan pikiran mesti bersua, hati menyambutnya sukacita. Bertetangga adalah saling menjaga, bukan menyimpan rahasia corona. Menyelinap berkembang di tubuhnya. Laki-laki itu tak lagi tertawa. Satu anaknya ikut terkena. Ia pun pasrah menerima untuk kesembuhan bersama. Kata dan pikiran mesti bersua. Hati menyambutnya sukacita, agar tetangga tidak menderita.
Jogja Mei 2020. Ini ada lagi di makam jenazah dibungkus rupa, segera dibawa pergi menuju makam sepi. Keluarga tak menyertai, hanya mengirim doa. Jenazah tak bisa apa, makam tak sedia menerima. Rasa takut diamani, jenazah menggandeng tangan, bayang seolah nyata. Jenazah tak bisa apa, dibuat menderita kedua. Jogja 20 Mei 2020. Terima kasih, selamat malam. Selasa Sastra. Letak macam ini, Pak Yai. Action. Selarong suatu senja. Tak ada kualat bagi penjajah, kecuali api yang membakar juang sang pahlawan di atas kuda, di ruang batu, bahasa beku. Di sini ada jejak yang singgah, meruangi hati kami. Catatkan dalam bilik zaman yang bakal mengakhiri dan mengawali sejarah. Di situ saja ada yang tertunduk, bersenandung Mars Diponegoro, pejuang yang jadi pahlawan, pahlawan yang terus berjuang. Mripatmu dan mataku mengeras di keyakinan, memanggil, meneruskan kata yang kita perdebatkan di sejarah. Di gua batu yang tercatat, haruskah pejuang mesti mati? Tercatat tak tercatat, mestinya punya jejak di naluri. Kenapa aku mesti merasa paling ngerti? Untuk siapa air mengalir? Siapa lagi yang menyapa suara deras sungai yang menyindir telinga dungu? Dan untuk siapa ia mengalir? Sebagaimana untuk siapa pisang berbuah sebelum menyuburkan bumi, memanggil bijian tumbuhkan hidup, mengurai sejenak akal buntu sang makhluk. Memanggil nyinyir tak terdengar oleh dada buntu, oleh kesombonganku. Tak pernah terbaca, tak pernah terpikir, engkau di balik laku. Jogja 2009. Bulan setengah telanjang di Bukit Menoreh. Jilbab pilah hatimu juga, sayang. Busanakan ruh dalam sukma saat tanah Menoreh kian memasar dan comberan kian mengemas. Pasir laut mengopi susu, berbalikan jadi kota. Di bawahnya tinggal rumahku. Dan bila harta tercurah bangkit dari laut, darat, dan udara, ketika yatim kian terpasarkan, kesini kekasih, mari ku kelon, senandungkan himne dunia wayang, sebut dan tahlilkan irama lagu wajib kebangsaan, sebut dalam hati Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi, sapa sira kamu, sapa ingsun aku. Temui Kiai Sampar Sandung, terdampar dan tersandung. Benahkan padanya bulan setengah telanjang di Bukit Menoreh 2016.
jalan ke makam. Sesempit ini dan seluas jalan itu, sejauh ini dan sedekat urat leher, aku dan doa bersambutan mengintai taman rahasia para leluhur. Sesekali saja aku tersadar bakal ada yang bakal menyusul, bertempat sejenak sebelum menyatu di sebuah dasar waktu yang tak terjangkau. Aku atau jasadku yang luluh, tanah atau airku yang terpendam, atau sejarah yang kadang jadi kelereng, tergelincir ke lubang perjanjian. Jalan ke makam, jalan ke kepastian, beriringan mengantarmu, bersautan mendoakan, pertemuan suci mengabadi 2002. Terima kasih. Ya Rasul, ya Rasul, aku cuma penyair gombal yang kadang-kadang digombali-gombal. Ya Rasul, jangan-jangan puisi terlahir dari karena gombal. Ya Rasul, aku ingin tauladani, tapi tertepis batas gombalku. Gombal pada diri, gombal pada sesama, gombal pada sama makhluk, gombal padanya. Aku ingin saja jadi gombal, asal mampu membersihi, jadi lap piring penjaga kehidupan, jadi lap meja perundingan, jadi lap almari penyimpan dokumen sejati. Ya Rasul, bimbingkan aku, relaku, relamu, bertemu di relanya. Ya Rasul, kau nabi dari segala wali, hidup di jalan sunyi hingga menyusup relung insani, berkata dan bercengkerama yang paling sunyi. Temui sejenak di dini malam, temui dengan hati yang paling sunyi. Niscaya gairah kembali hidup, putus asa jadi sentosa, karena kau Rasul, Nabi segala wali, dan wali kadang jadi aku yang sangat terpuruk dalam jurang hidup yang paling hitam, lalu bertobat melolong bagai anjing kesakitan, meraung kegelapan. Jogja 2016. Kilas makam pahlawan. Bukan sekedar prasasti, dan prasasti bukan sekedar dongeng, tapi langkah penuh darah. Jejak yang harus selalu terbaca. Sebegitukah itu jejakmu? Sebeginikah ini jejakku? Yang selalu merengek pada negara atas fasilitas pelayanan dan kasih sayang. Di sini jiwaku tertunduk sejenak, mengelus pusara para pahlawan yang gugur mendahului kita, atau kami yang gugur sebelum menyelusuri jejakmu. Langkah demi langkah, laku demi laku, tak lepas dari bukti cinta pada tanah air. Sedang kami berjalan begitu saja, berebut kursi, lupa bahwa amanah kian hari kian terasa api. Amanah tergenggam sebagai api, sedang goda sebagai air suci, angin dingin yang menyejukkan, bahkan memabukkan. Jejak ini dan prasasti itu meninggalkan kitab sejarah, tak sekedar didongengkan kepada anak-anak cucu nantinya, tapi sebagai cermin untuk berkaca, yang ketika aku berdiri di hadapannya, tanpa malu-malu mengakuinya. Di sisi pusara ini, tak henti tanganku mengusap
mengeluskan kenangan, memaksa-maksa mataku untuk mampu memandang jauh ke balik yang terkubur dalam bumi. Bumi yang melahirkanku, melahirkan kita, melahirkan kamu. Hanya sebegitukah? Hanya sebeginikah? Lalu segala jadi sepi, dari sepi menuju sepi, tanpa jejak yang berarti. Maka padanglah ke balik langit itu, negerimu menunggu. 2016. Salam literasi. Saya Yuliani dari Semarang. Terima kasih karena saya diizinkan bergabung dalam acara Selasa Sastra. Semoga semakin sukses ya Mas Teddy. Akan saya bacakan 2 buah puisi saya. Kepada dingin. Matahari tak muncul di gerbong ini. Udara pekat di bawah suhu kulit yang meruam. Kelebat berlomba lewat di jendela, seperti slide film yang kau percepat. Percakapan terpotong-potong, sibuk mereka-reka di antara teh di gelas-gelas styrofoam yang begitu cepat kehilangan kepulnya. Apa yang harus digambarkan? Beku telah merajah ujung-ujung jemari. Pun mungkin mata hatiku yang berusaha memahami bahwa kepergian bagian dari perjumpaan. Matahari tidak muncul di gerbong ini. Dingin merembes ke setiap hal yang kusentuh. Pun keinginan untuk sekedar menyapamu. Mungkin besok ada yang bisa kuceritakan lebih baik daripada dingin yang tidak bisa dibendung jemari beku. Dan seseorang yang terus saja mengabari stasiun demi stasiun tempat seseorang seharusnya turun. Sidoarjo 2017. Kepada hujan. Sampaikan saja, jangan biarkan haru jatuh dan mewarisi luka yang bertali. Sebab kita berjalan di jejak tegar tengkuk, dengan lidah terselip di sisa remah hidangan siang. Biar saja bisik pucat menatap garang, tetapi pelukan kita terbuka pada gerimis dan pedih yang rajin menyambangi dalam diam. Di tengah sorak-sorai yang membantai hati, mahkota onak telah tersanding. Di sel, ia yang berjalan ke jerat gantungan. Sampaikan salamku pada sunyi yang memangku risau, pada sungai-sungaimu yang bersedekap menampung curahan, dan pandang yang jatuh ke tanah berkelok. Katakan, jingga di ufuk tak pernah pergi, dari sejak mendung menggantung. Sidoarjo 2017.
keterbatasan manusia adalah rahmat, karya Banyuari Embati. Tak perlu sedih dengan penderitaan yang membeli diri, karena dalam penderitaan terpancar kepasrahan bahwa hidup memang terbatas. Batasan akal membelenggu siapapun untuk mengenal kesejatiannya. Hidup adalah laga, menang dan kalah selalu lumrah, siapapun mengalami. Namun dari ragam perjalanan yang mengiringi laku, tergurit puisi hidup. Jika dibaca akan menggetarkan kalbu, karena menyangkut potret kehidupan dengan segala warna-warnanya. Senang, susah, tawa, bunga, tergurit dalam bahasa tamsil, cermin dari sebuah misteri besar yang amat sulit teranggih dalam pemahaman mata. Seandainya semua mata rantai kehidupan ini bisa terbaca lewat syair atau irama musik, akan menggetarkan seluruh semesta. Tapi mana mungkin seluruh rangkaian yang ada di dalamnya mengandung jutaan misteri bisa terejawantah dan dinikmati oleh makhluk rapuh karena keterbatasannya. Walau demikian, keterbatasan juga merupakan rahmat. Sebab dengan keterbatasannya, manusia bisa bahagia menikmati indahnya padang bumi, segarnya semilir angin, dan hangatnya sinar mentari. Keterbatasan adalah berkah. Dengan keterbatasannya, manusia tidak akan sombong. Egonya terkikis dan mau belajar mengenai kekurangannya agar tidak gagap menjalani peranannya di bumi. Karena keterbatasan adalah kurungan baik yang disesuaikan dengan desain raganya, otaknya, sistem tubuhnya, agar tidak meledak karena keterbatasan muatan. Seribitan Bangun Jiwo 9 April 2014 jam 21.04. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri Wijayati. Saya telah mengarang buku geguritan yang berjudul Kembang-kembang Katresnan. Baiklah, akan saya bacakan. Upama bisa ngeranggih lintang kae. Dening Sri Wijayati. Hawa krasa kekes atis. Sepi tintrim ora ana sumilire angin. Keprungu swara walang saka kadohan. Rembulan wae ora katon. Ing langit lintang-lintang wengi abyor cahyane. Kelap-kelipe lintang endah sinawang. Kelingan seliramu, kelingan esemu. Sunar netramu kang endah merbawa. Kangen sliramu. Coba sawangan endah lintang-lintang wengi. Upama aku bisa ngranggih lintang kae, bakal tak simpen ing sajroning atiku. Amarga ing lintang-lintang kae tansah katon esemu lan sunar netramu. Nadyan adoh yen sinawang nanging tansah caket ing ati. Bantul 20 Juni 2019. Geguritan yang kedua. Endahe wayah esuk ing padesan,
sisih wetan srengenge wis ngatonake cahyane. Cumlorot miyak pedhut peteng ing padesan. Sawah kang jembar ngolak-olak. Tandurane pari ijo royo-royo. Katon pegunungan kang indah saka kadohan. Sumilir angin tumiyup ngobahake pang-pang lan gegodhongan. Nyawang beninge banyu kali nambahi asri sesawangan. Suarane kumricike banyu kali bisa dadi panglipur ati. Bantul tahun 2019. Guritan yang ketiga, nalikane kembang melati wis mekar. Kembang melati gondo wangi tinandur ing pelataran. Putih memplak ngrenggani taman. Sinawang indah asri. Kembang melati dak sirami, dak openi. Wangine kembang melati sumebar kagawa sumilire angin sore iki. Gondo wangi angambar-ambar kembang melati ing taman asri. Dadi perlambang tresna suci. Kaya tresnaku marang sliramu. Dadi ati rina lan wengi. Bantul 23 Juni 2019. Keguritan yang keempat, katresnan. Wis suwe mung bisa nyawang sliramu. Ing jagat maya prasasat saben dina. Esemu kang tansah angreridu atiku. Sunar netramu kan tansah mbeda ati. Embuh apa sebabe? Ana rasa tresna lan kangen iki. Blas ora ana kang dadi jawabe. Rasa kangen iki ora bisa dak selaki. Tekan kapan wae ora bakal ilang. Ora bakal pupus. Rasa kangen ing awang-awang. Rasa tresna saya ngrembaka. Rasa kangen lan tresna dadi kaendahan. Tresna lan kangen iki tekane ora kanyono-nyono. Mung bisa dak rasakake nanging angel tak gambarake. Bantul tahun 2019. Makaten matur nuwun sugeng dalu. Tak kasat mata. Josephine Daniela Iki. Lonceng nyaring berbunyi. Sirina bersahutan bak paduan suara. Di tengah gelombang badai bencana. Mereka berlari. Segera menghampiri. Meski lelah sayu netranya. Demi pulihnya kehidupan negeri. Mereka tepis semua peluh. Bahkan sampai menahan kencing. Agar negeri tak semakin tergonjang-ganjing. Tanpa pilihan, hanya demi kemanusiaan. Mereka garda terdepan melawan apa yang tak kasat mata. Patutlah mereka juga disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Tenaga
dan waktu mereka teramat mahal harganya. Syukurlah mereka masih kasat rasa. Sajak anak muda, W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kenyataan di dunia ini memang menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memaknai. Tanpa bisa mencipta, kita tak bisa memimpin. Tetapi hanya bisa berkuasa. Persis seperti bapak-bapak kita. Oleh goresan tintanya, Joko Pinurbo. Perjalanan pulang. Kadang ingin sangat aku pulang ke rumahmu. Setidaknya kubayangkan suatu senja. Aku datang ke ambang jendelamu, melongok seseorang yang sedang melukis matahari di telapak tangannya. Halte, aku terdampar di sebuah halte, menunggu bus yang sebenarnya telah lama lewat, mengulur-ulur waktu agar tidak cepat sampai ke arah jantung atau erangan bisu. Lihatlah, setiap orang memasang halte di tempat persinggahan, menunggu dan menanti, tak henti-henti, mengangankan masih ada bus yang bakal datang membawanya pulang, atau mungkin pergi jauh sekali. Demikianlah musafir. Kita takut menjadi tua, namun juga tak pernah bisa kembali menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, kecuali bila kita ciptakan lagi kelahiran di saat halte mau membimbing kita ke peristirahatan. Rindu, aku ini memang selalu rindu untuk pulang, tapi saban kali juga tak betah. Petualang sekaligus pecinta rumah. Di saat lelap, sering kubayangkan tubuhmu berjalan terbungkuk-bungkuk dengan gaun putih, menyibak dan menutup kembali kelambu mimpi. Halte. Aku ingat sebuah halte di ujung kota.
yang entah tempat penantian dikekalkan dan sekaligus diakhiri. Alamat kepada siapa kau kirimkan aduhan bernama surat? Rendez Vos yang kepadanya kau tujukan persediaan waktu. Tak bosan-bosan, jendela selalu membukakan dirinya untuk kumasuki dan ditinggalkan. Seakan seorang selalu siap di atas ambulan, menerima dan melepaskan salam, seperti juga telapak tanganmu selalu terbuka untuk dilayari dan disinggahi. Mengapa kita takut pada ketakutan? Mengira tak ada yang bisa diabadikan. Tengah malam kita sering terbangun, lalu berdiri di depan cermin, merapikan rambut yang kusut, membelai wajah yang membangkai, memugar mata yang nanar. Andai pun langit memperpendek batas, tak berarti jangkauan begitu saja lepas. Siapa tahu tatapan malah meluas, memburu sinyal-sinyal baru yang memberitakan atau membunyikan pesanmu. Tergambar jelas di potret lama, wajah yang dingin dihangati usia. Burung-burung pipit mengurung senja. Matahari beringsut pada lingkaran biru. Kemudian malam terlipat di pelupukmu. Dan sebuah himne menggema di lintasan alismu. Berapa lama kata-kata berbincang tentang artian? Uban-uban tak mau bicara tentang ketuaan. Garis-garis tangan tak menuliskan suratan. Dinding-dinding tak membatasi ruang. Berapa lama ucapan tak mau bungkam? Katakan pada ibu, si Buyung mau lebih lama merantau. Rumah itu mungkin akan selalu menanyakan kepulangan. Pintu-pintu minta kiriman kisah petualangan. Aduh sayang, jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Hari itu jam bergerak lambat. Malam mengingsut seperti siput mengusut kabut. Di jauhan anjing-anjing bertengkar berebut kucing. Kalender menangis, melengking-lengking. Apakah waktu sudah sangat bosan menghuni jam dinding? Aduh sayang, detik-detik berjatuhan ke lantai dinding, diserbu semut-semut hitam untuk pesta persembahan. Lalu kau merapat ke kaca almari, mengganti baju, menyempurnakan kecantikan. Matamu menyala serupa lilin. Keningmu berkobar di bantai sinar.
Apakah kau sedang berkemas ke kuburan? Alamak, beri aku sedikit waktu. Nyawaku tertinggal di rumah sakit. Baju usang yang kusayang tergantung riang di tali jemuran. Sudah rapuh, sudah kumal, sudah pula penuh jahitan. Seperti kujahit leher yang retak, leher yang koyak, dirobek-robek kemiskinan. Salam bagimu, peziarah muda. Hatimu telah mencatat peristiwa-peristiwa kecil yang dilupakan dunia. Kemana nyerimu melangkah? Kesana jantungmu mencari. Lonceng gereja mengepung rindu di malam buta, membangunkan si sakit dari ranjang beku di kamar mati. Salam bagimu, pasien abadi. Kasih, karya Siti Dwi Sugiyarti. Kasih ingin kutuliskan sebait kata rindu. Lewat angin, bulan, dan bintang kutitipkan rasa itu. Entah terhambat pada egomu atau himpitan waktu. Kasih, sejenak kurasa bilur-bilur rindu. Seakan ada pedih yang mendera raga, ada letih yang melecut sukma, ada lara yang berkecamuk di jiwa. Manakala kamu ada tapi menghilang entah kemana, pada sepatah kata pun tak mampu kau tulis, atau kalimatku pun tak mampu kau eja, tak mampu kau jawab. Kasih, ku ikuti arusmu saja, pasrah pada ketidakberdayaan keadaan, tanpa ku merengek meminta. Kamu seperti aku yang bebas melanglang buana setiap saat, setiap waktu. Dari Elegi Rindu, Bantul, Yogyakarta, 10 Agustus 2020 pukul 6.48. Terima kasih. Ndak antu-antu, ndak anti-anti. Saking Siti Dwi Sugiyarti. Ndak antu-antu, ndak anti-anti. Tekamu doh Kang Mas pepujaning ati. Nanging geneo sliramu cidra ing janji. Marake semplah uripku iki. Apa ndika ora eling janjimu rikala semana? Bakal dadi reroncening ati. Nora bakal lali marang unimu kuwi. Mentengke wektu kanggo kuwi iki. Duh Gusti kang murbeng dumadi, mugi ndika paring pepadang jampining ati. Nora gur godha ing ngarcapada iki. Saking lebet kamar gubuk kula, Bantul, Yogyakarta, gangsal Juli 2020, tabuh sedasa langkung 37 menit. Matur nuwun.
Pas bertamu di rumah Pak Darujin Kulon Progo ini kebetulan menemukan buku kumpulan puisi saya dalam Pak bacakannya ini dulu judul kumpulan puisinya Parangtritis, karya saya. Matahari jatuh di pegunungan Seribu. Aku melihat banyak cahaya kembang api bertaburan ke tanah. Setelah meletup, ia tak musnah. Terjun laksana daru bersemayam pada rongga-rongga tanah. Doa sang pertapa terjawab sudah. Ribuan bintang jatuh menanda, bertabur kilau cahaya laksana danau yang memantul sinar rembulan. Tanah-tanah merekah merah, danau dan sungai menjelma lentera. Malam itu, anak-anak matahari jatuh ke bumi di pegunungan Seribu. Istana para bijak bertapa. Masih tengah malam, ketika mataku debar dari puncak Hargodumila menjadi saksi putusan pencipta. Kampung Imaji, 14/7/2014. Puisi kedua berjudul Dongkelan. Para simbok sedang membuat sayur sembari menantikan suami-suami pulang dari sawah, lantas menikmati makan siang di rumah bersama keluarga. Tatkala rombongan itu berjalan pelan ke perkampungan, para simbok yang sedang menyayur melengkapi dengan di meja makan lantas keluar rumah. Memandang rombongan sembari bertanya, dari mana mereka? Hendak kemanakah? Duhai kasihan, wajah-wajah mereka nampaklah letih. Mungkin terlalu lama berjalan kaki, tubuh-tubuh mereka penuh debu, seperti tak mandi berhari-hari. Para simbok itu tahu perjalanan mereka penuh ragu. Tepat ketika itu para suami pulang, mereka mencegat rombongan, mengajak makan siang bersama warga, melepas letih untuk kelak kemudian rombongan itu melanjutkan perjalanan. Kampung Imaji, 14 Mei 2014. Oke, thank you. Terima kasih Pak Darujin menyimpan buku ini. Tak bacakan di Kulon Progo. Terima kasih kalian barisan para pegawai. Sebuah cerpen berjudul Hal yang Membanggakan karya Satmoko Budi Santoso. Seorang tokoh dalam sebuah cerita yang saya buat sungguh terpengaruh ujaran seorang tokoh di film Forrest Gump. Tokoh di film itu berujar, dalam hidup ini sebenarnya uang yang dibutuhkan hanyalah sedikit saja, sebab selebihnya yang penting adalah kebanggaan. Tokoh dalam cerita yang sedang saya buat ini memang kemudian berpikir keras menafsirkan ujaran tokoh film itu. Penafsiran pertama, kebutuhan manusia akan uang memang hakikatnya tidak banyak. Per hari setiap orang pada umumnya, ambil contoh lah yang mudah, hanya perlu sekitar 50.000 saja untuk hidup. Maka jika ada orang sampai korupsi miliaran padahal ia punya gaji yang kelak uang pensiunnya juga banyak, aneh juga. Betapa ragusnya orang itu. Sungguh ia tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan banyak orang yang menderita di luar diri sang koruptor itu. Penafsiran kedua, soal kebanggaan menjadi hal yang penting. Karena memang pada dasarnya setiap orang menjadi bernilai di mata orang lain karena ada yang dibanggakan. Yang dibanggakan ini bisa saja prestasi atau hal lain yang berujung pada nama baik. Prestasi ini pun sungguh macam-macam. Menjadi dokter yang baik, petani yang baik, wartawan yang baik, sastrawan yang baik, sales yang baik, pedagang yang baik, sopir yang baik, direktur yang baik, politisi yang baik, ulama yang baik, biksu yang baik, tukang ojek yang baik, guru yang baik. Masih begitu panjang daftar kebaikan pada setiap profesi yang merupakan cerminan kebanggaan atau menjadi hal yang patut dibanggakan. Intinya, tokoh dalam cerita saya setuju bahwa setidaknya dengan kebaikan pada setiap profesi akan membuat peluang kebanggaan atau hal yang dibanggakan bakalan muncul.
Tapi persoalannya ketika saya hendak meneruskan menjadi jalinan cerita utuh, tokoh dalam cerita saya itu membelot. Ia menyalahi kesepakatan yang telah saya buat bersamanya. Ini sungguh aneh, karena sebagai pencerita, sayalah yang punya kekuatan mengendalikan. Saya bisa mendelete dengan mudah jika alur yang saya tulis bergeser. Tapi kenapa justru ia, tokoh yang saya buat dalam cerita itu, yang bisa mengendalikan saya? Apakah ia tidak berdiri sendirian? Apakah ia jelmaan makhluk gaib dan diutus seorang dukun untuk mengendalikan saya? Benarkah ia bagian dari wangsit yang turun dengan serta-merta dan menguasai siapa saja yang mendapatkan wangsit itu? Tokoh di cerita saya membuat saya repot di ujung-ujungnya, mengantarkan saya pada seorang pakar sastra. Saya memang berterus terang pada pakar sastra itu agar mau membantu saya mengarahkan si tokoh yang saya buat sehingga ia tidak membelot. Jawaban si pakar sastra sangatlah mengecewakan. Katanya saya malah dianggap sinting. Tentu saja saya jelaskan apa adanya. Jika tidak percaya, ia pun saya ajak mengetik sendiri di laptop milik saya. Benarlah bahwa ketika ia mengetik seperti yang saya kehendaki, si tokoh di dalam cerita itu tetap membelot. Loh, kenapa bisa begini ya? Kan saya sudah bilang, Pak, saya mengalami problem mengarahkan alur sesuai yang saya inginkan. Saya tidak memprogram komputer menjadi seperti yang Anda rasakan sekarang. Wah, ini memang ajaib. Ya, memang. Jangan-jangan kita memang perlu dukun. Loh, Anda itu pakar sastra. Anda kan dukun sastra. Kenapa masih perlu dukun yang lain? Saya tidak memecahkan persoalan ini. Kembali saya menemui kekecewaan. Saya terus terang bingung mau minta bantuan kemana. Sesuai saran teman, saya penuhi saja. Saya tuliskan masalah itu ke status di media sosial. Sontak banyak teman memberi nasihat. Ada yang cuma iseng, ada yang serius. Yang serius misalnya mengajukan solusi supaya saya menemui dokter jiwa. Artinya proses penuntasan cerita itu didampingi dokter jiwa. Apakah iya? Karena itu merupakan saran yang saya anggap serius, tidak cuma iseng dan bergurau, maka saya pun kemudian mendatangi dokter jiwa. Saya ceritakan semua problem saya. Apakah Bapak bisa membantu? Bisa. Saya senang sekali mendengar kesanggupan Bapak. Sudah, keluarkan saja laptop Anda. Sini saya bantu secepatnya. Dokter jiwa itu pun mengetik dengan cekatan. Nah, tuntas kan? Mudah sekali. Saya baca dengan seksama apa yang diketik dokter jiwa itu. Loh, kok tokohnya sekarang bisa menjadi menurut sama Bapak? Begitu Bapak yang mengetik, ia tunduk dengan Bapak. Sudah saya katakan, saya bisa mengatasi. Lantas? Loh, ini sudah ending, sudah tamat ceritanya. Saya harus menemui tamu yang lain. Dan Anda harus membayar waktu saya yang saya gunakan untuk menuntaskan alur cerita Anda. Tentu saja saya bayar bill yang mesti saya berikan buat dokter jiwa itu. Ia pun berpesan, bagaimana dengan nasib karya itu di kemudian hari, misalnya dimuat di koran yang minta dikabari. Ia pun memberikan nomor ponsel. Selang sehari tanpa saya edit lagi, saya kirimkan cerita itu ke sebuah koran. Selang 1 minggu kemudian dimuat. Saya adalah orang yang konsekuen, maka saya kabari dengan liang si dokter jiwa itu. Sudah dimuat, Pak, silakan beli koran A. Oh ya, dengan senang hati. Saya tidak perlu memberikan sebagian honor saya kepada Bapak kan? Tidak perlu, silakan buat Anda semua. Tak saya sangka ada yang mengunggah cerpen itu di medsos dan mendapat banyak tanggapan. Begitu beragam. Rata-rata menyatakan ketakjuban. 1-2 saja yang menulis status nyinyir, mengolok-olok. Selebihnya meskipun hanya basa-basi, tetap saja memuji. Saya sungguh senang dengan respon pembaca. Setidaknya yang saya dapatkan di media sosial, ada di antara mereka yang menanyakan proses kreatif pembuatan cerita itu.
Hal inilah yang saya anggap sebagai respon paling menarik. Maka saya pun menjelaskan mengenai proses kreatif itu. Tak disangka lagi, ada yang berminat mau menerjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Braille. Wah, rupanya apa yang saya tulis begitu mencerahkan banyak orang. Setengah tahun kemudian, barulah saya tahu bahwa cerpen itu sudah beredar di banyak negara dalam bahasa Inggris, juga beredar di banyak sekolah tunanetra. Tentu saja itu membuat saya bangga. Honor koran dari cerita itu tidak seberapa. Untuk hidup saya saja hanya cukup untuk 3 hari. Tapi ternyata apa yang saya buat sungguh berguna bagi banyak orang. Hal itulah yang membuat saya belakangan cukup sibuk membalas ragam komentar dan pertanyaan orang yang masuk ke inbox medsos dan email. Ada yang secara terang-terangan ingin berjumpa dengan saya, ada yang bertanya ini itu, pastilah yang saya suka yang ingin berjumpa itu, apalagi dia perempuan. Saya segera penuhi permintaannya. Sebiji cerpen Anda bisa membuat heboh. Saya curiga, bukan karena cerpennya, tapi karena kisah pembuatnya. Entahlah, mungkin saja saya iri dengan Anda. Coba saja buat. Bagaimana membuatnya? Tidak mudah meniru proses seperti yang Anda lakukan. Masa sih? Iya, terserah Anda lah. Saya menangkap orang tersebut ingin populer tanpa melalui proses yang alami. Dengan berbagai alasan, meski ia seprofesi dengan saya percepat pertemuannya. Saya malas meladeni orang semacam itu. Saya mengharap ia bicara yang tidak membuat mual, tapi justru saya yang mual. Sayang sekali. Selang setahun kemudian baru saya tahu cerpen itu beredar juga di rumah sakit jiwa, menjadi bagian penting dari terapi pasien sakit jiwa. Dokter jiwa yang membantu saya menuntaskan cerpen itu dulu memberitahu soal beredaran cerpen itu di rumah sakit jiwa tempat ia bekerja. Wah, lagi-lagi ini kabar pembagian saya, Pak. Iya, saya juga bangga bisa membantu kamu. Kapan bisa main kemari? Saya akan pertemukan kamu sebagai penulis cerita itu pada pasien-pasien. Kapan saja bisa, Pak. Tapi soal peran Bapak, apakah hal itu juga akan diceritakan? Ceritakan nggak apa-apa. Iya, Pak, segera. Ketika saya datang di rumah sakit jiwa itu, benarlah saya dipertemukan dengan banyak pasien. Tentu pertanyaan mereka lucu-lucu. Saya geli teramat sangat. Saya ngakak bukan kepala. Nah, mereka sudah suka dengan cerita dan dirimu kan? Iya, Pak. Saya tidak menduga. Kalau mau, kamu pun boleh tinggal di sini. Maksud Bapak? Ya, tinggal di sini bersama kami. Dengan senang hati, Pak. Saya berhutang budi pada Bapak yang selama ini sudah membuat saya bangga dengan karya saya itu. Saya juga berhutang budi kepada pasien-pasien Bapak. Merekalah orang yang saya rasa paling jujur pernyataannya sesudah memahami cerpen saya itu. Cipangan, Oktober 2016. Sorry ya, saya harus ketawa. Terima kasih, ini cerpennya Kang Satmoko Budi Santoso. Aduh, stres aku. Edisi Agustus bulan kedua merdeka dari Corona. Yes. Thank you Kang Satmoko.